Jadi ini kita kejar ini supaya bersamaan dengan nantinya angkatan yang pertama lulus. Jadi angkatan pertama lulus sudah pegang ada sertifikat akreditasi. Karena nampaknya sekarang kalau kita bekerja, mahasiswa alumni itu mencari pekerjaan dituntut adanya sertifikat akreditasi. Jadi kita sudah berusaha dari sekarang untuk melakukan proses itu, penyusunan kurang. Selanjutnya, visi dan misi. Nah, visi dan misi dari Prodi. Di sini tentunya kami ingin menyelenggarakan pendidikan ini, pendidikan vokasi ini berbasis pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya ternak dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional. Nah, misinya tentunya kami ingin menghasilkan tenaga ahli madya yang tentunya profesional dan tangguh di bidang peternakan. Nah, kami ingin Anda itu nanti profesional dengan bidang Anda. Dan kita ingin menghasilkan wirausaha baru yang berdaya saing tinggi di bidang peternakan. Kami harapkan nanti kalian itu bisa mandiri. Ya, bisa mandiri karena saat ini tentunya prinsipnya itu kita tidak ingin menjadi karyawan, tetapi kita ingin menjadi wirausaha. Nah, ini yang akan kami tekankan di sini. Sehingga Anda bisa mandiri, bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau Anda sudah memiliki ilmu, tentunya Anda bisa menghasilkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna di bidang peternakan. Tentunya Anda juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar Anda, bermanfaat bagi masyarakat. Misi dan misi kami harus didukung dari usaha Anda. Kami tidak akan bisa mencapai ini jika tidak didukung dengan mahasiswa. Ya. Kemudian ada kompetensi lulusan yang kami harapkan. Ya, tentunya lulusan yang kompetensi lulusan ini kami ingin lulusan yang berkompeten, mandiri, dan profesional di bidang peternakan. Dan lulusan ini juga memiliki pengetahuan atau teknologi inovatif yang unggul bagi pengembangan pertanian umum, pertanian secara umum. Di sini khususnya peternakan. Dan tentunya lulusan ini juga peka dan adaptif terhadap perkembangan dinamika masyarakat, terutama bidang peternakan. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian lulusan ini juga mampu menerapkan dan menyebarkan teknologi bidang peternakan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pertanian terpadu. Dan lulusan kami juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Jadi itulah kompetensi dari lulusan kami yang diharapkan. Nah, sekarang gambaran kurikulum. Ya, kurikulum yang ada di Prodi Budidaya ini jumlah keseluruhan SKS-nya itu ada 109 SKS. Nah, karena Anda ini merupakan sekolah vokasi, jadi titik berat kami untuk komposisi teori dan prakteknya itu lebih besar di praktek, di mana komposisi teorinya hanya 35% dan 65% itu praktek. Jadi sekitar 63 SKS itu praktikum, hanya 46 SKS itu yang teori. Tadi pagi sudah disampaikan oleh Wadir 2 bahwa nanti Anda yang paling banyak adalah pada praktikum, baik itu praktek di laboratorium, praktek di mini farm, dan praktek di industri peternakan. Ya, jadi banyak di lapangannya. Kemudian praktikum ini nanti ya tentunya akan dilaksanakan di laboratorium. Jadi kami punya fasilitas laboratorium. Kemudian kita punya mini farm, betul-betul mini farm, bentuk mini farm, tapi lokasinya berbeda, tidak di lingkungan UNS ini, tetapi di luar.
Windy Farm Jatikuwung ini lokasinya kira-kira 5 km arah utara, 5 km dari kampus kita, dari kampus UNS. Ya, di sana kita punya lahan yang luas, di mana lahan yang luas itu terbagi beberapa kandang. Ya, nanti kandang-kandang itu berisi ternak. Nanti kita bisa praktikum di sana semua. Dan praktek juga dilakukan di farm industri peternakan. Di sini farm industri peternakan ini tentunya yang sudah terjalin kerjasama dengan kita dengan baik. Yang selama ini memang sudah ada kerjasama, karena kami ini juga ada S1 peternakan, jadi kita sudah lama melakukan menjalin kerjasama. Jadi ini akan lebih mudah nanti kita menempatkan kalian jika ada praktek atau tugas atau magang. Kemudian magang industri dan tugas akhir ini dilakukan selama 1 semester. Ini khusus untuk magang dan TA saja. Jadi nanti pada semester 6 itu mata kuliahnya itu hanya magang industri dan TA saja. Ya, yang diselenggarakan pada industri peternakan yang sudah terjalin kerjasama. Jadi nanti semester 1 dan semester 5 itu kan masih banyak teori dan prakteknya juga. Tetapi dilakukan di mix, ada di Jatikuwung, ada di laboratorium, ada di farm, ada industri peternakan. Tetapi yang pada semester terakhir ini ya, itu hanya kita minta betul-betul di industri peternakan. Untuk kurikulum D3 budidaya ini kita plot terbagi atas 6 semester. Harapannya dalam 6 semester ini semua lulus. Jadi harapannya satu angkatan ini masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Itu harapan kami. Makanya SKS juga kami susun. Modelnya itu memang semi SKS, tetapi ini semi paket. Ya, jadi tiap semester ngambilnya itu semua harus diambil. Harus diambil. Kemudian kalau tidak lulus, ya segera menghubungi dosennya, ada proses remedi, ya. Yang penting kalau Anda kuliah itu jangan menghilang. Kalau ada kesulitan, silahkan bertanya, silahkan mendekati, silahkan konsultasi ke dosen PA-nya, atau ke saya boleh, jika ada kesulitan. Tolong jangan menghilang. Kelemahannya mahasiswa adalah sembunyi. Kalau sembunyi kita mencarinya kesulitan. Karena banyak sekali mahasiswa yang harus kita bimbing. Kalau Anda tidak kelihatan di hadapan dosen, ya sudah, yang harus proaktif adalah mahasiswa itu sendiri. Ya, saya pesan dengan sangat, karena kita itu mengelola banyak sekali mahasiswa. Tolong bantu kami, ya, tolong bantu dosen-dosen untuk bisa menghantarkan Anda supaya lulus tepat waktu. Ya, pokoknya jangan menghilang. Kalau ada masalah silakan datang. Siapa yang kira-kira bisa diajak untuk bicara silahkan. Ya, kami terbuka sekali. Nah, untuk proses belajar mengajar, ya, karena ini memang kondisinya darurat saat ini, ada musibah yang tentunya ya harus kita jalani bersama, tapi kita tidak boleh patah semangat, ya. Yang namanya kuliah harus tetap berjalan. Ya, kita ada sistem daring dan luring. Nah, tentunya saat ini yang kita lakukan adalah online dulu, daring dulu. Ya, semua hampir dilakukan secara daring. Nah, untuk luring kita menunggu SK dari UNS, Pak Rektor. Kapan kira-kira akan dibuka? Ya, kalau ini yang luring ini kalau biasanya dengan khusus, kegiatan khusus. Tapi kalau untuk perkuliahan, untuk saat ini tetap menggunakan